Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ini tamu kita dari jauh, dari Kolombia. Di sana katanya sudah jam 1 malam. Luar biasa. Ingin menyapa kakak juga kayaknya ini. Silakan Pak Gaus. Ketua, ini menandakan kecintaan saya kepada Komisi 2 bersama Pak Menteri, KPU, Bawaslu, DKPP, serta hadirin yang berbahagia. Saya menyimak secara seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP. Saya tidak perlu menyapa, salam penghormatan saya tumpangkan kepada teman-teman terdahulu karena sudah dini hari. Pertama adalah pesan saya kepada KPU agar bagaimana mempersiapkan pelaksanaan pemilu di 2024 itu dilakukan secara paripurna. Buatlah grand design pelaksanaan dari tahapan-tahapan itu. Karena disinyalir kemarin ini terhadap tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan terpaksa ditunda pelaksanaan dari pendaftaran peserta pemilu. Ini tentu sesuatu yang kurang mengembirakan. Oleh karena itu, ke depan tahapan-tahapan ini perlu dilakukan simulasinya secara paripurna sehingga tidak ada gesekan-gesekan terhadap perubahan jadwal yang sudah ditetapkan dan ditentukan itu. Yang kedua adalah, saya juga berharap kepada pemerintah bersama penyelenggara pemilu tentang grand design terhadap dua hal. Pertama tentang IKN. IKN itu adalah ibu kota negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dia merupakan ibu kota yang berdiri sendiri. Tentu sama halnya dengan DOB yang kita sahkan di Papua, yaitu 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Papua Selatan, Tengah, dan Pegunungan. Oleh karena itu, saya tidak mendengar apa yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama KPU terhadap persoalan yang berkaitan terhadap IKN. Kalau yang di Papua, saya menyimak apa yang beliau sampaikan, saya mendengar baik oleh Menteri Dalam Negeri ataupun oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Ketua KPU. Oleh karena itu tentu perlu ada grand design kita pula. Bagaimana tentang IKN terhadap persoalan itu. Mudah-mudahan ini juga ada ruang yang IKN karena sudah merupakan undang-undang yang disahkan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pemilu yang akan kita siapkan pada tanggal 14 Februari 2024 itu. Yang kedua adalah melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bersama Ketua KPU tentang DOB 3 Papua yang sudah kita mekarkan. Agaknya di dalam paparan yang disampaikan tadi, bahwa 3 Papua yang sudah kita mekarkan itu termasuk provinsi yang ikut dalam pelaksanaan pemilu di 2024. Yang jadi persoalan bagi saya adalah tentang bahwa kita sudah menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu itu. Tahapan pemilu dilakukan 14 Juni 2022. Dan sekarang dalam proses di mana partai-partai politik sudah melakukan pendaftaran. Dan malah KPU memperpanjang waktu terhadap
pendaftaran dan lain sebagainya itu. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalaulah seandainya sesuai dengan persyaratan, artinya ya sesuai dengan undang-undang, bahwa DOB ini, di mana kawan-kawan juga sudah menyampaikan tadi, bahwa Papua yang 3 yang kita sahkan itu, termasuk juga IKN, di mana partai-partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Baik mengenai kantornya, begitu juga mengenai kepengurusan, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Ihsan tentang hal itu. Yang ingin saya sampaikan adalah, jangan kita membuka ruang kepada elemen masyarakat, terutama pada peserta pemilu, untuk melakukan gugatan terhadap kebijakan dan keputusan yang kita ambil. Karena prosesi pelaksanaan tahapan pemilu sudah berjalan, dan sekonyong-konyong kita mengikut sertakan DOB Daerah Otonomi Baru 3 undang-undang di Papua itu, termasuk juga IKN, adalah juga bahagian jadi peserta pemilu, dan dia adalah merupakan dapil baru. Kalaulah ini kita tetapkan, tentu saya berharap kepada kita bersama, apakah ini tidak akan membuka ruang bagi siapapun, terutama partai politik, untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Agung. Yang kedua, yang berikutnya adalah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cornelis dan kawan-kawan yang lain tentang pernyataan Ketua KPU, di mana dilansir di berbagai mass media bahwa wacana yang beliau sampaikan mempercepat pelaksanaan pilkada. Dan saya sudah mengkanter pernyataan itu, karena apa? Kita sudah berdarah-darah menetapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada itu. Waktunya sangat panjang, lobi-lobi yang kita lakukan, di mana ada berbagai solusi terhadap persoalan itu. Oleh karena itu, saya berharap kepada Komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP, terutama kepada KPU, jangan gampang-gampangan untuk menyatakan pernyataan, wacana, dan lain sebagainya. Dan saya sangat setuju, kalau ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dulu di Komisi 2 ini, dan sampaikanlah kepada pemerintah dalam hal ini, kepada Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi Ketua KPU dalam menyikapi apa-apa saja yang akan kita lalui dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan. Kemudian terakhir adalah, saya memang sangat kecewa terhadap undangan yang disampaikan, pemberitahuan, bukan undangan, pemberitahuan yang disampaikan oleh Kemendagri kepada Komisi 2. Akan dilaksanakan sosialisasi terhadap 3 undang-undang DOB Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, di mana kami tidak diikut sertakan dalam pelaksanaan sosialisasi itu. Padahal kita berdarah-darah. Saya insya Allah selalu hadir bersama Ketua dalam rangka merajut, dalam rangka mendapatkan masukan, saran, dan sangat luar biasa apakah sambutan, baik tantangan, rintangan, kemudian apresiasi yang disampaikan. Kita adalah Komisi 2 yang memberikan apresiasi, yang memberikan gagasan untuk dilakukannya DOB. Tetapi ketika undang-undang ini sudah disahkan, kami tidak dibawa, tidak diikutsertakan dalam sosialisasi itu. Saya yakin dan percaya tentu masyarakat Papua, di mana penggagasnya ini adalah dari Komisi 2, ternyata ketika dilakukan sosialisasi kami ditinggalkan. Saya yakin masyarakat sangat kecewa terhadap ketidakhadiran. Ketidakhadiran itu bukanlah karena keinginan kami, tetapi kami tidak
diberitahu ataupun diajak untuk bersama-sama untuk melakukan sosialisasi itu. Oleh karena itu ke depan saya berharap kepada pemerintah, terutama kepada Menteri Dalam Negeri, untuk punya kebijakan manakala ada hal-hal yang berkaitan terhadap sosialisasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kemendagri bersama Komisi 2, tolong juga kami ini jangan dilupakan, dibawa untuk serta dalam rangka membangun kebersamaan dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf dari jauh Kolombia. Salam hormat kepada Pak Menteri Dalam Negeri, kepada Ketua KPU, Bawaslu DKPP, dan lebih khusus kepada Ketua bersama anggota Komisi 2 dalam rangka kerinduan saya untuk selalu ada di dalam Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di Indonesia, mau di Kolombia tetap lebih 5 menit Pak Gaus ini. Sehat-sehat Pak Gaus, tidur habis ini Pak Gaus ya. Baik, terima kasih.